Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 16 ayat 32. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudariku, di tengah dunia yang serba bisa dan semakin canggih saat ini, tanpa sadar dunia kita semakin hari semakin mengajarkan prinsip instan dalam melakukan segala sesuatu. Karena itu, manusia terus hidup dalam langkah dan tindakan yang buru-buru. Manusia terus berpacu dengan waktu. Saudara-saudari, bukankah seringkali kita pun menjadi pribadi-pribadi yang tidak sabar dalam menghadapi kehidupan ini? Pernahkah saudara kehilangan kesabaran karena diperlakukan tidak adil? Pernahkah saudara begitu jengkel sama keadaan atau dengan seseorang yang membuat habis kesabaran saudara? Saya yakin setiap kita pernah mengalami kehilangan kesabaran dalam hidup ini. Dan tidak bisa dipungkiri, hidup dalam kesabaran itu tidak mudah. Ketika kita sedang menanti sesuatu yang sangat kita harapkan, dan kemudian yang kita nanti-nantikan itu tidak kunjung tiba bertahun-tahun lamanya, masih bisakah kita bersabar? Ketika seorang kawan mengkhianati kita dan terus berusaha mencelakakan kita, masihkah kita bisa bersabar terhadap kawan kita tersebut? Ketika ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung harga diri kita, dapatkah kita tetap sabar mendengarkan semua perkataan itu? Saudara-saudari, sungguh banyak lagi persoalan dalam hidup ini yang mampu merampas kesabaran kita. Dan itu tidaklah mudah, sangat tidak mudah. Namun pada hari ini firman Tuhan yang tadi saya bacakan mengajarkan kepada kita, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Mengapa Salomo, penulis Amsal, bisa mengatakan hal tersebut? Saudara-saudari, kalau kita pelajari konsep pahlawan pada zaman itu, pahlawan adalah orang-orang yang harus siap untuk mati di medan perang. Mereka adalah orang-orang yang berani, berdedikasi, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang rela mati sampai titik darah penghabisan. Itulah pahlawan. Para pahlawan ini merupakan orang-orang yang hebat dan terpandang. Jika seorang pahlawan berhasil menang dari pertarungan dan pulang ke negerinya, maka semua rakyat akan menyambut mereka dengan meriah. Bukan cuma menyambut, mereka juga akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Menarik untuk menjadi perhatian kita saudara-saudara, Salomo mengatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, kita tahu bersama, Salomo adalah raja Israel yang paling berhikmat. Orang yang berhikmat pasti mengeluarkan perkataan yang penuh hikmat yang ia dapatkan dari pelajaran kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku, bagaimana bisa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Di sini, Salomo ingin mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama yaitu, kekuatan manusia itu bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan kepada bagaimana ia dapat sabar dan menguasai diri. Kemahiran seorang pahlawan itu bukan terletak dari bagaimana ia memainkan senjata dan mengatur strategi penyerangan. Kemahiran seorang pahlawan itu terletak dari seberapa jauh ia dapat sabar, mengendalikan diri terhadap segala sesuatu. Saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan tentang buah-buah roh, Paulus mencantumkan kesabaran di dalamnya. Paulus tidak mencantumkan tentang kekuatan fisik, kepandaian atau kepintaran sebagai buah-buah roh. Tapi orang yang sabar, itulah karya Roh Kudus. Dan ia menjadi lebih daripada pahlawan karena ada Roh Kudus dalam pribadi orang tersebut. Pelajaran yang kedua yaitu, dalam kesabaran ada hikmat kebijaksanaan. Saudara-saudara, kekuatan dalam pribadi seseorang terletak pada hikmatnya. Di bagian lain, Salomo juga menuliskan Amsal 14:17 yang berkata demikian, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara-saudara, sabar mendorong kita untuk lebih bijaksana. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya,
tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sejalan dengan itu, di dalam Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara-saudari, dalam kesabaran terdapat hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Dan semakin berhikmat dan bijaksana seseorang, maka ia melebihi seorang pahlawan. Kesabaran mengambil bagian dalam membentuk hikmat dan kebijaksanaan manusia. Pelajaran yang ketiga yaitu, kesabaran menghindarkan kita dari kesalahan besar. Saudara-saudari, di bagian lain, Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara-saudari, kesabaran mencegah kita dari kesalahan-kesalahan besar. Seringkali kesalahan yang kita buat, sebagian besar itu terjadi karena kita tidak sabar. Kita tidak sabar, kita marah, kita menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak sabar, kita memukul orang di dekat kita. Kita tidak sabar, kita cepat-cepat mengambil keputusan. Dan ternyata keputusan itu keliru, dan kita tidak bisa mengubahnya. Kita harus mengakui bahwa kebanyakan kesalahan-kesalahan besar terjadi karena kekurangan kesabaran. Saudara-saudari, ketidaksabaran mendatangkan penyesalan besar. Sebab itu, orang yang sabar jauh melebihi seorang pahlawan, karena ia memiliki kekuatan sejati, ia memiliki hikmat, dan ia bijak, sehingga tidak ada celah terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Bukankah Tuhan Yesus yang kita sembah juga merupakan Tuhan yang sabar? Kesabarannya melampaui akal manusia, kesabarannya mengagumkan kita, tapi kesabarannya jugalah yang ingin ditunjukkan untuk kita teladani. Kesabaran manusia memang ada batasnya, kita sering mengatakan ini. Namun ketika kita melihat Tuhan yang kesabarannya tidak pernah terbatas, semestinya kita jangan membatasi kesabaran kita. Teruslah bersabar. Orang yang sabar itu memang menderita, sebab kita harus menunggu, bertahan, berjuang menyangkal diri dan sebagainya. Kesabaran tentu membutuhkan proses yang lebih panjang, namun kesabaran selalu memberikan buah yang manis bagi hidupmu. Sebab itu, teruslah bersabar. Buah yang manis itu bukan kita yang tetapkan, tapi Tuhan yang tentukan. Saudara-saudari, penantian Anda mungkin sudah 5 atau 10 tahun, bahkan mungkin sudah ada yang puluhan tahun. Bahkan mungkin ada yang tetap tidak mendapat karena Tuhan punya rencana yang lain. Namun saudara-saudara, ingat, tetaplah sabar. Kesabaran dalam menanti menunjukkan bahwa kita beriman akan rencana Tuhan yang lebih baik bagi setiap kita. Jika Tuhan membuat saudara menunggu saat ini, Anda sedang berada di jalur Tuhan. Tuhan sering melatih iman kita dengan cara menanti. Sebab itu, sabarlah dan bersabarlah. Sabarlah dalam menantikan segala sesuatu. Apa yang saudara nantikan saat ini? Menanti pasangan hidup? Menanti seorang anak untuk pernikahan kalian? Menanti kesembuhan dari Tuhan? Menanti pemulihan relasi? Menanti perubahan karakter anak kita? Menanti hasil yang lebih baik dari kerja keras kita? Menanti keadaan berubah? Apapun yang saudara sedang nantikan saat ini, nantikanlah dengan sabar dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah minta Tuhan untuk menambahkan kesabaran dalam hidup kita. Tapi bukan hanya berdoa, kita sendiri harus merendahkan hati untuk terus belajar untuk bersabar. Jadilah pahlawan-pahlawan iman yang sabar menanti segala sesuatu dan sabar menghadapi segala sesuatu. Untuk menutup renungan ini, saya membacakan kembali Amsal 16 ayat 32 untuk kita semua. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.